Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Semoga Ananda sekalian tetap sehat, walaupun kita belajarnya di rumah ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita ambil absen dulu ya. Asalina. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Desurat Mojo. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan pada kalian apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Materi kita hari ini yaitu tentang bentuk molekul. Nah, tujuan dari materi ini, siswa Ibu diharapkan dapat meramalkan bentuk molekul dengan teori fase PR dan teori domain elektron. Akan tetapi, pada pertemuan hari ini, kita mempelajari menurut teori fase PR terlebih dahulu ya. Ibu akan share dulu materinya. Nah, bapak yang kedua tuh Ayu ya Mbak Dewi loh. Soalnya HP harus dibuka. Ada lihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Nah, indikator pertama yaitu menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau fase PR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Yang kedua, menentukan sifat kepolaran berdasarkan bentuk molekul. Dan yang ketiga, menentukan molekul berdasarkan teori domain elektron. Untuk pertemuan ini kita hanya mempelajari pada poin yang pertama. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, bukankah meminum air adalah kebiasaan kita sehari-hari? Apakah Ananda selalu meminum air? Iya, Bu. Nah, dalam meminum air ini, bukankah kita tidak memikirkan bagaimana sih bentuk molekul dari H2O ini? Kan kita tidak tahu. Nah, untuk mempelajari ini itulah guna kita. Nanti setelah mempelajari ini, kita akan mengetahui apa sih bentuk molekul dari H2O ini. Nah, Ibu akan menyajikan suatu gambar. Apa yang terpikir oleh Ananda setelah melihat gambar ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Silakan Asalina. Dijawab. Pengertian dari molekul. Molekul itu adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Asalina. Jadi molekul itu adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih dari atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Molekul dibedakan dari ion berdasarkan ketiadaan muatan listrik. Jadi jawaban dari Salina tadi sudah sangat bagus ya. Kita tepuk tangan. Iya, Bu. Selanjutnya, nih. Pernahkah Ananda sekalian membayangkan bagaimana bentuk molekul dari air yang diminum? Apakah menurut Ananda bentuk molekul sama dengan CH4? Nah, ini yang awal Ibu tanyakan tadi. Siapa yang tahu? Apakah molekul H2O ini sama dengan molekul CH4? Ada yang tahu? Ayu nggak tahu, Bu. Tidak, Bu. Ya. Ibu. Bentuk molekul dari H2O ini berbeda ya dengan bentuk molekul dari CH4. Silahkan Ananda perhatikan gambar yang telah Ibu perlihatkan. Di sini
atau ada bentuk molekul dari H2O. Yang warna pink ini adalah atom O dan yang warna putih ini adalah atom H. Sangat jelas ya, di mana H2O ini atom O mengikat dua atom hidrogen. Selanjutnya ada senyawa CH4. Dan ini juga diperlihatkan atom C mengikat 4 atom H. Jadi sekarang Ananda sudah tahu kan bagaimana bentuk molekul dari H2O ini dengan molekul CH4. Ternyata kedua senyawa ini memiliki bentuk molekul yang sangat berbeda. Jadi jika ada yang menanyakan Ananda bisa menjawab dengan sangat jelas bahwa bentuk molekul dari H2O ini sangat berbeda dengan bentuk molekul dari CH4 ya. Selanjutnya, penemu dari teori fase PR ini adalah Ronald J. Gillespie, penemu teori fase PR. Inilah Bapak penemu teori fase PR. Teori fase PR pertama kali dikembangkan oleh ahli kimia dari Kanada pada tahun 1957. Bentuk molekul dan strukturnya dapat diramalkan dengan tepat melalui struktur Lewis. Nah, pada pelajaran sebelumnya, Ananda kan sudah mempelajari tentang struktur Lewis mengenai materi ikatan kimia. Jadi bentuk molekul ini sangat berkaitan dengan struktur Lewis. Ananda dapat menentukan bentuk molekul setelah membuat bagaimana struktur Lewisnya. Apakah masih ingat bagaimana struktur Lewis? Tentunya masih ingat, karena baru kemarin kan kita baru belajarnya. Struktur ini dapat menggambarkan bagaimana elektron tersusun pada suatu atom yang berikatan. Nah, ini kita lewat saja ya. Nah, yang penting dari teori fase PR ini, gaya tolak-menolak antara dua pasang elektron akan semakin kuat dengan semakin kecilnya jarak antara kedua pasang elektron tersebut. Tolakan yang melibatkan pasangan elektron bebas akan lebih kuat daripada yang melibatkan pasangan elektron ikatan. Anda paham mengenai teori ini? Paham, Bu. Kalau paham, Paham, Bu. ya. Nah, ini adalah bentuk molekul dari H2O, tapi ini adalah mempelajari tentang teori domain elektron di pertemuan selanjutnya, jadi kita lanjutkan saja. Nah, untuk menentukan bentuk molekul ini terdapat beberapa cara dengan kita memakai rumus A, B, X, E, Y. Dengan A atom pusat, X jumlah PeI dan Y jumlah PeB, B pasangan elektron ikatan, dan E pasangan elektron bebas. Selanjutnya berdasarkan teori fase PR, kita menentukan bentuk molekul dulu ya. Yang pertama tentukan atom pusatnya, seperti pada molekul H2O. Nah, dari molekul H2O yang menjadi atom pusatnya apa? Siapa yang tahu? Yang menjadi atom pusat dari H2O. Oh, Bu. Siapa yang menjawab? Shelly, Bu. Iya, betul ya. Salina yang menjadi atom pusat dari H2O adalah O. Jadi kita tentukan dulu. Nah, yang cara kedua, cari tahu nomor atomnya dan buat konfigurasi elektronnya. Nah, berapa nomor atom dari O? Siapa yang tahu? 8, Bu. Ya, betul. Bagus ya, Salina. Dan untuk pertemuan hari ini, Salina sudah mengumpulkan 3 poin plus. Dan selanjutnya, dari konfigurasi, jadi kita buat dulu ya konfigurasi elektron dari atom O tadi 8, berapa konfigurasi elektronnya. Dan cara yang ketiga, tentukan jumlah elektron valensinya. Tentunya untuk menentukan elektron valensi, kita harus tahu bagaimana konfigurasi elektron dari atom O. Kemudian, tentukan jumlah domain elektron dari atom lain yang berikatan atau ligan. Selanjutnya, jumlahkan elektron dari semua atom, bagilah 2 untuk mendapatkan jumlah pasangan elektron. Tentukan PeI. PeI ini pasangan elektron ikatan,
Berdasarkan jumlah atom yang terikat pada atom pusat, sisanya merupakan PeB. PeB ini adalah pasangan elektron bebas. Tentukan notasi fase PR dan bentuk molekul berdasarkan jumlah PeB dan PeI-nya. Jadi kita memakai rumus E sama dengan EV dikurang X per 2. Nah, di sini ada macam-macam bentuk molekul. Yang pertama linear, yang kedua segitiga. Nah, ini ada banyak sekali ya contohnya dari bentuk molekul. Jadi dari rumus tadi kita dapat menentukan apakah bentuk molekul itu linear, segitiga planar, atau trigonal bipiramida. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, Ananda dipersilakan untuk mendownload modul atau LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WA. Ananda diskusikan, nanti kita presentasikan untuk beberapa kelompok. Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk menjawab soal. Silahkan di-download terlebih dahulu. Selamat bekerja dengan kelompok masing-masing. Apakah sudah masuk semuanya kembali? Belum, Bu. Siapa yang belum? Nia Ramadhani? Sudah, Bu. Tolong kameranya diaktifkan ya. Sudah, Bu. Nah, baiklah. Apakah diskusinya lancar? Lumayan, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk penampilan presentasi hari ini, siapa yang mau atau Ibu tunjuk? Ya, silakan Ojo. Dan anggota kelompoknya siapa? Satu orang lagi? Sama Ayu, Bu. Oh, berarti Ayu sama Ojo ya. Ya, silakan Ojo. Baik, Bu. Untuk molekul NH3, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Elektron valensinya 5 elektron. Elektron dari 3 atom H-nya 3 elektron. Jumlah elektron di sekitar atom pusat N 8 elektron. Jumlah pasangan di sekitar atom pusat itu 4 pasang. Tipe molekulnya AX3E dan bentuk molekulnya segitiga piramida, Bu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu, Bu. Iya, silakan Ayu. Ayu. Hadir Ayu? Hadir, Bu. Tadi kursor Ayu nggak ketemu, Bu. Ya, silakan dipresentasikan jawaban diskusinya Ayu. Baik, Bu. Untuk tipe molekul CCl4, konfigurasi elektron C itu 1s2, 2s2, 2p3. Untuk konfigurasi elektron atom pusat C, 4 elektron. Elektron dari 4 atom Cl itu 4 elektron. Jumlah elektron di sekitar atom pusat C itu 8 elektron. Jumlah pasangan di sekitar atom pusat ada 4 pasang. Tipe molekulnya AX dan bentuk molekulnya tetrahedral, Bu. Ya, bagus ya. Jadi yang kesimpulannya Ibu minta silahkan kepada Nia Ramadhani untuk menyimpulkan diskusinya. Nia Ramadhani ada? Ada, Bu. Silahkan menyimpulkan apa yang dipresentasikan oleh Ayu dan Ojo tadi ya. Baik, Bu. Ini ingin menyimpulkan hasil yang dipresentasikan dari Ayu dan Ojo tadi. Jadi, bentuk molekul itu dapat diramalkan berdasarkan teori tolakan pasangan elektron. Yang selanjutnya, berdasarkan teori tolakan pasangan elektron tadi di sekitar atom pusat, bentuk molekul terdiri dari berbagai macam bentuk seperti linear, tetrahedral, dan segitiga
plakat. Yang selanjutnya, adanya pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat akan mempengaruhi bentuk dari molekul. Ya, bagus sekali ya nih ya. Nah, jadi itulah presentasi. Mungkin ada yang mau mempresentasikan lagi dari kelompok Asalina bagaimana? Mungkin waktu kita hampir selesai ya. Sama jawabannya, Bu. Nggak ada yang berbeda? Tidak, Bu. Baiklah. Itu adalah presentasi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tipe molekul dari NH3 adalah AX3E, tipe molekul CCl4 adalah AXE, yang merupakan bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Jadi Nia tadi sudah menyimpulkan dari presentasi dari kelompok 2, jadi akan Ibu simpulkan kembali. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan teori tolakan pasangan elektron. Dan yang kedua, berdasarkan teori tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat, bentuk molekul adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada 2 pasang elektron ikatan di sekitar atom pusat, maka bentuk molekulnya adalah linear. Catat ya Ananda, karena besok kita akan mengadakan kuis. Yang kedua, jika ada 4 pasang elektron ikatan membentuk 2 ikatan rangkap di sekitar atom pusat, maka bentuk molekulnya adalah linear. Yang ketiga, jika ada 3 pasang elektron ikatan di sekitar atom pusat, maka bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Yang keempat, jika ada 4 pasang elektron ikatan di sekitar atom pusat, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Dan yang kelima, jika ada 5 pasang elektron ikatan di sekitar atom pusat, maka bentuk molekulnya adalah bipiramida trigonal. Dan yang terakhir, jika ada 6 pasang elektron ikatan di sekitar atom pusat, maka bentuk molekulnya adalah oktahedral. Jadi bentuk molekul yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini ada berapa? Ada 6. Yang terakhir kan ada oktahedral. Ya. Nah, yang pelajaran hari ini tolong Ananda ulang kembali bagaimana cara menentukan bentuk molekul, meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori fase PR. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari cara meramalkan bentuk molekul dengan teori domain elektron. Nah, untuk tugas minggu besok silahkan dikumpul. Ananda kerjakan soal esai, terdapat 10 soal yang ada pada modul yang telah Ibu bagikan ya. Silahkan dikumpulkan pada hari Sabtu terakhir, dikirim ke email Ibu pada terakhir jam 9 malam. Silahkan dikerjakan ya. Selanjutnya, silahkan dipelajari kembali materi untuk besok, yaitu teori domain elektron, karena kita akan mengadakan kuis ya minggu besok, dan Ibu juga akan menanyakan pada kalian materi sekarang. Silakan dipelajari kembali. Nah, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Silakan berdoa. Mengucapkan alhamdulillah. Semoga Ananda tetap sehat. Jaga kesehatannya di masa pandemi ini. Jangan terlalu sering keluar ya. Tetap di rumah. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.